Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para ikhwan, asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersua kembali dalam majelis ilmu yang rutin kita kerjakan di tempat kita ini, dan kita tentunya selalu berharap semoga dengan kegiatan kita ini kita semakin dekat ya dengan syariat yang mulia ini, karena kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya hal-hal yang Rasulullah sebutkan ya tentang keutamaannya itu bisa kita raih ya. Jadi banyak keutamaan mengkaji hadis-hadis Rasulullah ya, di antaranya adalah ya Rasulullah mengatakan naddarallahu ra'an sami'a minni maqalati. Jadi Rasulullah mendoakan siapa saja yang Rasul mengatakan semoga Allah menjadikan wajah ya berseri-seri bagi orang-orang yang sami'a minni maqalati, yang mendengarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fahafidhaha ya, fa'au'aha, dia bukan sekedar mendengar tetapi berusaha untuk memahami dan menghafalkannya ya. Faballaghaha, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain ya. Farubba muballighin au'a min sami', boleh jadi yang menyampaikan atau yang disampaikan lebih paham daripada yang menyampaikan. Jadi Rasulullah mendoakan wajah yang berseri-seri ya. Jadi ini kita berharap semoga wajah kita berseri-seri ya di akhirat dan juga di dunia ya. Dengan kita berupaya mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ya ketika Rasulullah menyebutkan tentang orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah ya, Rasulullah mengatakan sifat mereka itu adalah la yashqa bihimul jalis ya. Orang-orang yang mengenalnya itu tidak akan menyesal ya. Jadi orang yang mengkaji hadis-hadis Rasulullah seharusnya itu menjadi contoh ya. Orang-orang yang mengenal kita itu tidak menyesal dalam artian sikap kita, perbuatan kita ya. Kalau kita benar-benar ya mencontohi Rasulullah, maka bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah merasa tenang ya, merasa mendapatkan kebaikan. Maka seperti itulah juga harusnya ya kita ini bersikap ya. Jadi perlu untuk kita mawas diri, introspeksi diri kita dengan kita rutin mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Harusnya kelakuan kita ya, tingkah laku kita itu harusnya ya menjadikan orang-orang yang di sekitar kita ya mendapatkan kebaikan dari pembelajaran kita. Kemudian kita juga senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sosok teladan ya, contoh panutan kita dalam ya keseharian kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan hadis-hadis Rasulullah
ya, atau kita membaca kitab Bahjatun Nadhirin yang merupakan ya kitab yang mensyarah, yang menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Jadi kitab ini ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Malam hari ini kita sudah berada di hadis ke-131. Jadi, pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan hadis ke-130. Hadis ke-131 dari kitab Riyadhus Shalihin atau hadis yang ke-15 dari bab yang ke-13, yaitu babun fi bayani kathrati turukil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Hadis ke-131 atau hadis ke-15 dari bab yang ke-13, anhu qala, darinya, yaitu maksudnya dari yang meriwayatkan hadis sebelumnya, yaitu sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kebiasaan Imam An-Nawawi kalau rawinya sudah berulang, apalagi berturut-turut, ya, itu cukup mengatakan darinya, ya, yaitu dari yang meriwayatkan sebelumnya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian saya tunjukkan, kata Rasulullah, sesuatu, ya, atau amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa seorang hamba dan mengangkat derajat hamba tersebut dengan amalan, ya, amalan itu, ya. Ini Rasulullah bertanya, qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, ya, ya, kami mau mendengarkan, ya, ditunjukkan amalan yang bisa menjadi penyebab Allah menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Qala, Rasulullah pun mengatakan, isbagul wudu'i 'alal makarih. Rasulullah mengatakan menyempurnakan wudu dalam keadaan tidak senam. Ya, nanti kita jelaskan apa maksudnya. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju ke masjid-masjid, ya. Wantidharus salati ba'da salah, dan menunggu waktu salat setelah, atau salat, menunggu waktu salat berikutnya setelah melaksanakan salat sebelumnya. Fadzalikumur ribat, dan itulah yang dimaksud dengan ar-ribat. Nanti kita jelaskan apa itu ar-ribat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dan ini juga, ya, terdapat dalam kitab Sahih Muslim di hadis ke-215. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gharibul hadis, ada beberapa hal yang menjadi kalimat-kalimat yang mungkin baru kita dengarkan dari hadis ini. Yamhu, artinya yaghfir. Yamhu artinya yaghfir. Yamhu artinya Allah mengampuni. Jadi di sini tadi disebutkan, ya, maukah kalian saya tunjukkan amalan yang menghapus dosa. Yamhu, menghapus, di sini maksudnya adalah Allah mengampuni, ya, dosa-dosa hamba yang melakukan amalan tersebut. Ad-darajat, ya, jadi ketika Allah, Rasul mengatakan wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah mengangkat derajat-derajat.
Ai al-manazilul 'aliyatu fil jannah. Ya, darajat artinya al-manazil al-'aliyah fil jannah. Manzilah, jadi sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Manzilah artinya kedudukan. Ya, Allah mengangkat derajat artinya mengangkat kedudukan seseorang di surga. Ya, jadi derajat ya. Kalau surga itu ke atas disebut derajat. Ya. Jadi walikullin darajatun mimma amilu. Ya, Allah mengatakan pada setiap ya muslim mukmin yang masuk surga itu derajat ya, memiliki perbedaan-perbedaan derajat. Itu tergantung kata Allah mimma amilu, tergantung dari amalan mereka. Ya. Jadi kadang ya dalam satu waktu ya, umpamanya kita di hari ini ya, ada yang Allah lebihkan derajatnya dari yang lain. Disebabkan karena perbedaan tingkatan amalan ya. Jadi mungkin kita sama-sama salat wajib, tapi ada yang melengkapi dengan salat sunnah dan ada yang tidak ya. Maka yang melengkapi dengan salat sunnahnya itu tentunya berbeda derajatnya dengan yang tidak melengkapi dengan salat sunnahnya ya. Inilah yang dimaksud derajatnya, derajat ya seseorang di surga itu berbeda ya, tergantung dari amalan-amalannya. Dan ada asar, ada ya definisi yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma ketika beliau ditanya ya perbedaan satu derajat dengan derajat yang berikutnya ya di surga, maka beliau mengatakan sebagaimana yang beliau simpulkan dari apa yang Rasulullah sampaikan, maka beliau mengatakan perbedaan dari satu derajat ke derajat berikutnya itu sama dengan perbedaan antara langit dan bumi. Iya. Jadi luar biasa perbedaan satu derajatnya, dan ya ini tergantung dari amalan-amalan seseorang. Kemudian isbagul wudu'i ay al-ityanu bihi kamilan wa tamman. Jadi yang pertama Rasulullah sebutkan ya amalan yang bisa menghapuskan dosa seseorang dan mengangkat derajat seseorang adalah menyempurnakan wudu ya, itu melaksanakan wudu dengan sempurna ya. Karena ada ya dalam tohara itu ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang melengkapi dengan ya sempurna. Jadi wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya ya. Al-makarih ay jam'u makruh wa huwa ma yakrahuhul insani ma yakrahuhul insanu wa yashukku alaihi. Al-makarih ya, jadi menyempurnakan wudu dalam keadaan tidak senang. Al-makarih artinya jam'u makruh, sesuatu yang kita tidak senangi ya. Maksudnya adalah wa huwa ma yakrahuhul insanu wa yashukku alaihi, yaitu melaksanakan wudu, menyempurnakan wudu ketika ya kita menghadapi situasi yang kita benci ya, dan kita ada ya ada hal yang berat yang kita ya lakukan. Misalnya umpamanya ya musim dingin ya. Nah, itu beda tentunya kita berwudu di musim panas dengan musim dingin ya. Atau mungkin ya kita yang ada di daerah tropis ini beda berwudu dengan orang yang ada di yang daerah yang banyak ya, yang banyak es gitu ya, banyak salju. Tentunya tingkat mujahadah yang dingin itu lebih daripada yang berada di daerah seperti kita ya. Jadi kalau musim panas memang enak itu berwudu ya, karena ya mendinginkan anggota tubuh kita ya. Nah, itu tentunya berbeda dengan yang memiliki hal yang mereka hadapi dari sesuatu yang tidak disenangi ya. Ar-ribat jadi ketika Rasul mengatakan wa dzalikumur ribat, demikian itu adalah ar-ribat. Ar-ribat itu adalah mulazamatu suguril aduwi wa hirasatuha,
lihifzi hauzatil muslimin. Jadi ar-ribat artinya mulazamatu suguril adui wa hirasatuha. Iya, senantiasa menjaga perbatasan daerah musuh. Ya, jadi ini berlaku di di daerah jihad ini ya. Jadi perbatasan antara negeri kaum muslimin dengan musuh ya. Ya, itu disebut dengan ar-ribat, menjaga. Jadi yang menjaga itu ya. Jadi pasukan yang diamanahkan untuk menjaga perbatasan ya antara negeri kaum muslimin dengan negeri musuh ya, dari musuh-musuh Islam ya. Wa hirasatuha, hirasah ya, semacam piket ya atau menjaga-jaga ya. Lihifzi hauzatil muslimin, untuk menjaga segala keadaan ya kaum muslimin. Jadi bukan hanya sekedar keamanan, tetapi ya di semua hal yang dibutuhkan ya. Termasuk ya kadang ya musuh-musuh Islam itu sengaja ya melihat aurat ya, berusaha untuk melihat aurat kaum muslimin ya. Maka bukan sekedar keamanan, makanya di sini disebutkan hauzah, artinya hal-hal yang lebih lengkap ya. Jadi secara umum ya, menjaga keadaan di negeri kaum muslimin. Ini gharibul hadis, hal-hal yang mungkin baru kita dengarkan. Adapun fiqhul hadis, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah istihbabu irsyadin nasi lil khairi wal a'mali wa a'malil birri allati tuqarribuhum ila Allah. Walidzalika yanbaghi ala ahli ilmi wa tullabihi wa du'atihi an yubdhilu ma indahum min khairin wa ilmin linnas. Jadi pelajaran yang pertama adalah dianjurkan ya, sangat dianjurkan ya untuk memberikan petunjuk ya, artinya mengarahkan manusia pada perbuatan-perbuatan kebaikan ya, amalan-amalan kebaikan yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya bagi dai ya, para ahli ilmu, para ulama, para penuntut ilmu dan para duat ya, ini yang banyak ya bersentuhan langsung dengan kaum muslimin, ini harusnya ya melakukan ya wejangan atau hal-hal yang kita lihat memang dibutuhkan ya untuk disampaikan segera ya kepada ya manusia dari kebaikan dan ilmu terhadap ya hal-hal yang mereka butuhkan. Nah, ini tentunya faidah ini diambil dari ya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lebih dahulu ya. Jadi ini uslub ya, metode mengajar. Jadi kita bertanya ya. Dan ini pertanyaan ya untuk memancing reaksi ya. Jadi kita tanya ya, maukah kita ditawarkan ya, maukah kalian saya tunjukkan, kata Rasulullah, kepada kalian hal-hal yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa, dan mengangkat derajat ya. Jadi amalan-amalan ini Rasulullah ingin ajarkan kepada kita, tapi terlebih dahulu Rasulullah memancing ya, kira-kira apakah para sahabat pada saat itu ya memberikan perhatiannya atau tidak. Ternyata para sahabat ya menyambut gitu ya. Jadi ini metode ya. Jadi salah satu metode di dalam mengajarkan ilmu adalah bertanya terlebih dahulu, menawarkan ya ilmu ini untuk mereka ketahui ya. Dan ya sekali lagi para ulama, para ahli ilmu, para tulab ya, para
orang-orang yang belajar ilmu dan para duat, ya. Duat ini jamak dari da'in, ya. Orang-orang yang bergelut di dunia dakwah, ya. Jadi meskipun tidak tampil di atas mimbar, tetapi ketika kita bergelut di dunia dakwah, maka apapun kondisi kita itu mencerminkan, ya, dakwah, ya, terutama dakwah bil hal, ya, dakwah secara keadaan kita. Artinya kita memperlihatkan keseharian kita nilai-nilai Islam, ya, sehingga ya orang-orang ya bisa mengambil mengambil pembelajaran melalui keadaan-keadaan kita, ya. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, para ahli ilmu, ya, para ulama, para tulab, para duat, ya. Apa mikdarnya ini? Apa ukurannya ini? Apa kita masuk duat, masuk tulab, ya, atau masuk ulama, ya. Karena di Indonesia ini gampang sekali orang dilabeli itu ulama, ya, Majelis Ulama Indonesia, ya. Jadi yang kita pahami semua yang ada di situ berarti ulama, ya. Jadi meskipun bukan backgroundnya pendidikan agama, ya ada semua di situ, ya. Nah, ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ini siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah ulama besar, ya. Ketika beliau ditanya, ya sebenarnya kalau di urut-urut itu manazil atau kedudukan itu, apakah ditanya, ya apakah Anda ini masuk ulama, masuk tulab, masuk duat atau apa ini? Ya, maka Syekh menjawab, ya kalau saya ini masih tulaib, ya. Jadi bayangkan ya, tulaib. Jadi kalau talib penuntut ilmu, ya. Tulaib isim tasgir, ya. Jadi pernah kita dengar mungkin apa? Ini kalau ini kan bahasa Arabnya kitab, ya, buku besar, ya. Tapi kalau buku kecil kutaib, ya. Jadi buku-buku saku biasa itu, ya. Itu di bahasa Arabnya adalah kutaib. Artinya isim tasgir, ya. Kata benda yang menunjukkan sesuatu itu lebih kecil dari dari bendanya, dari benda yang sebelumnya, ya. Jadi kitab kutaib, ya. Nah, kalau talib itu isim tasgirnya adalah tulaib. Jadi baru penuntut ilmu yang kecil, ya. Ini kata Syekh Utsaimin ketika beliau ditanya, beliau kedudukannya apa? Beliau mengatakan, saya masih tulaib, ya. Kalau ini adalah ketawaduan beliau. Padahal beliau penulis kitab yang luar biasa, ya. Pernah buka kitab Fathul Jalali wal Ikram yang 23 jilid, ya. Itu luar biasa, menunjukkan keluasan ilmu beliau. Tapi ketawaduan beliau membawa beliau dengan jawaban, beliau baru tulaib, ya. Maka siapa kita ini, ya? Harusnya kita ini lebih tawadu, ya, lebih jangan mengangkat diri, ya. Jadi kadang jamaah sekalian ini memang fitnah, ya. Ujian tersendiri bagi para orang-orang yang berkecimpung di dunia ilmu, ya. Kadang ya ada yang keterlaluan lebaynya, gitu, ya. Kalau tidak dipanggil ustaz tidak mau balik. Wah, ini yang bahaya. Janganlah sampai begitu, ya. Tidak mau lagi menerima ilmu kecuali yang di atasnya. Padahal ya Imam Muslim mengatakan kita ini tidak disebut alim, orang yang berilmu, sampai kita mengambil ilmu dari tiga jenis orang, ya. Jadi yang di atas jelas, yang sepadan dengan kita jelas, dan yang lebih di bawah dari kita itu juga, ya, kita mendengarkan ilmu itu, ya. Bagaimana ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, ya, berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy. Tiba-tiba datang sahabat yang buta, ya, ingin bertanya tentang Islam, tapi awalnya Rasulullah bermuka masam. Ya, kenapa sekarang datang? Kenapa bukan besok? Atau saya ini berhadapan dengan orang-orang yang agung, ini fitnah, ya. Ya, ketika kita kadang ada acara-acara resmi, ya, kita berhadapan dengan Pak Bupati umpamanya. Tiba-tiba datang ikhwah, ya, mau bertanya, apa kita meladeni ini atau meladeni Pak Bupati? Ya, ini fitnah bagi seorang alim, ya. Nah, Rasulullah SAW, ya, ditegur oleh Allah karena lebih memperhatikan itu orang-orang Quraisy itu, ya. Maka Allah tegur itu, turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma,
Ya, intinya adalah wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya. Bayangkan, siapa yang tahu kalau memang yang datang betul-betul ya ingin bertanya, memang ingin tahu. Sementara ini yang baru mau ditawarkan yang tidak jelas juga diterima atau tidak. Kadang kita seperti itu, ya. Kita berhadapan dengan orang yang punya jabatan. Itu kadang kita tidak mau lagi melihat ikhwah. Ya. Ini fitnah, ya, sekalian. Ini kadang kita seperti itu ya. Ya, apalagi kita sudah berlembaga, ya, kadang ketemu dengan pejabat. Ya, saya pernah ada pengalaman dulu ya, acara resmi, ya, tiba-tiba, ya kan namanya acara resmi ada pejabat ya, tiba-tiba ada ikhwah saya mau makan, ya, tidak pakai sendok, ya, pakai tangannya, ya, ditegur sama ikhwah, tidak sopan. Ya Allah, sekalian. Jangan sampai gara-gara ingin ya meraih simpati orang yang tidak jelas ini terima dakwah atau tidak, mengorbankan orang yang jelas-jelas. Ya, ya. Inilah fitnahnya memang. Ya, antara kita berhadapan dengan orang yang punya jabatan dengan orang yang biasa. Rasulullah ditegur. Ya. Dan apa tanggapan Rasulullah SAW menghadapi Abdullah ibnu Umi Maktum ini, radhiyallahu anhu? Beliau itu mengistimewakan Abdullah ibnu Umi Maktum. Iya. Kalau beliau memanggil Abdullah bin Umi Maktum itu tidak langsung dengan namanya. Iya, beliau mengatakan, wahai sahabatku yang dengannya Allah menegur saya. Bayangkan ya sekalian. Ya, betapa Rasulullah memuliakan. Padahal ya kalau dibandingkan ya Rasulullah ini jauh berbeda kedudukannya. Ada seorang nabi, ada manusia biasa. Ya, tapi ketawaduan. Ya, ini harusnya ya orang-orang yang berkecimpung ya di dunia ilmu, dan ini mencakup kita semua dan kita punya bahagian semua. Jangan sangka bahwasanya nanti di atas seperti ini baru disebut orang yang berkecimpung di dunia ilmu. Ya. Ada sahabat yang sekalian, bahkan ada para nabi yang kerjanya jelas tapi tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Mungkin ada yang cuma namanya disebut, ada yang tidak disebut kisahnya. Ya. Makanya Allah mengatakan warusulan, ya. Ya, qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqasushum 'alaik. Ya. Ada nabi yang disebutkan kisahnya dan ada nabi yang tidak disebutkan kisahnya. Tapi kerjanya mereka itu luar biasa. Itulah ketawaduan. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama kita, harusnya yang perlu dipertebal ya bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia ilmu, harus banyak-banyak tawadu ya. Jangan mencari popularitas, ya, jangan cari panggung, ya. Sekarang ini zamannya, ya. Ini kalau direkam begini jangan sekalian itu live subscribers apa namanya itu, ya. Itu kadang membuat kita, ya, lupa diri, ya. Banyak ustadz-ustadz yang kalangan muda sekarang ya, banyak yang apa ya namanya itu, ya, yang likersnya dan seterusnya itu jutaan, ya. Dan ini kadang nauzubillah kalau sudah sampai di apa namanya di puncak popularitas seperti ini, kadang terjatuh pada kekeliruan ilmu. Begitu ingin diingatkan itu sudah susah. Karena apa? Lebih mementingkan ya followers itu, ya. Apa kata dunia katanya kalau diklarifikasi pernyataannya. Padahal jemaah sekalian tidak ada yang luput dari kesalahan. Ya. Makanya ya para ulama sebenarnya itu menghindari popularitas. Ya. Tapi Allah yang membuat mereka populer. Makanya Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan, ya, man kariha syuhrata istahar. Ya. Siapa yang membenci popularitas, justru dia yang akan dipopulerkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka membenci sesuatu yang ya memang bisa membuat seseorang itu lupa diri, tapi Allah justru mengangkat nama-nama mereka. Ya. Imam Malik ya bin Anas ya rahimahullah taala, ya, beliau itu penulis kitab Al-Muwatta. Ya. Kitab-kitab hadis, ya, kitab hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan hukum-hukum. Ya. Nah, di zaman itu murid-muridnya sampaikan kepada Imam Malik, wahai Imam, ini sudah banyak juga orang yang menulis kitab Muwatta. Ya. Jadi banyak yang mau saingi itu tulisannya Imam
Malik. Ya. Maka ya beliau menjawab dengan sederhana saja, ya. Maka nalillahi baqin. Ya. Sesuatu yang dilakukan karena Allah itu akan kekal. Ya. Dan yang ditulis karena bukan karena Allah, ya paling ya sejarah akan menenggelamkan mereka. Ya. Makanya sampai sekarang ya Imam Malik saking ikhlasnya beliau dalam menulis kitab Muwatta, sampai sekarang yang kalau kita cari apa itu Muwatta dan siapa penulisnya, yang ada yang terkenal hanya punya Imam Malik rahimahullah taala. Yang lain sudah ya terkubur, ya tidak ada lagi muncul, ya. Dan ini sekali lagi adalah fitnah ya bagi ya orang-orang yang berkecimpung di dunia ilmu, ya. Perlu kita ya pertebal sikap tawaduk kita, ya, karena ilmu ini memang ya potensi untuk membuat kita ya ujub, ya itu potensinya besar, ya. Iblis ya dihinakan oleh Allah disebabkan karena tertipu dengan ilmunya, ya. Jadi ini jangan sampai kita menjadi pewaris dari iblis laknatullahi alaih. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, hadis ini ya al-haddu 'alal khairi walau lam yas'alin nasu anhu, uslubun tarbawi nabawi fit tarbiyati wat ta'lim. Nah, ini yang kita sebutkan tadi ya, bagi bagi dai ya, bagi ulama ya, para ahli ilmu ya, para tulabul ilm, ini motivasi untuk ya menyampaikan ya kebaikan kepada manusia meskipun belum ditanyakan oleh mereka, ya. Dan ini adalah uslubun tarbawiyun nabawiyun, ya. Ini adalah metode pendidikan, metode pengajaran yang sifatnya nabawi, ya, yang berasal dari Nabi SAW di dalam pendidikan dan pengajaran. Ya, jadi ini sebagai guru, ya, sebagai pengajar, ini harusnya dicontohkan ini, ya. Sebelum orang lain bertanya, sebelum ada pertanyaan, kita sampaikan hal-hal yang penting untuk mereka ketahui. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga adalah al-hassu ala isti'abi a'dha'il wudu'i bil ghusli wal mashi wa tahsinuhu walau kana fi dzalika syiddatun wa masyaqqah. Nah, ini motivasi, anjuran untuk ya menyempurnakan mencuci atau membasuh dan melengkapinya, ya, artinya sempurna ya di dalam melakukan anggota wudu, ya, meskipun ada hal-hal yang kita tidak senangi, ya. Jadi seperti cuaca, apalagi saat ini cuaca dingin, itu tetap dianjurkan untuk memperbaiki, ya, baik mencuci maupun membasuh, ya, karena beda ya mencuci dengan membasuh, ya. Jadi kalau mencuci itu ya ada air, ya. Kalau membasuh artinya air yang melekat saja di tangan yang mengena, ya. Makanya ada al-ghusl dan ada al-mashu, ya. Nah, ini disempurnakan semua, ya. Jadi yang kadang itu jemaah sekalian yang paling banyak kita lalai, dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang paling banyak manusia lalai dalam anggota tubuh wudu itu, anggota wudu itu adalah kaki, ya, tumit, ya. Allah mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang ya tumit-tumit dari neraka, ya. Jadi bayangkan diancam neraka, tumit, ya. Kadang kita kalau cuci kaki tumit tidak kena, ya. Dan kaki itu jangan sekalian batasnya adalah matanya, mata kaki, 2 tulang gitu, ya, yang muncul kiri kanan. Nah, ini batasnya. Artinya kalau tidak sampai terbasuh itu, ya, wudu kita dianggap tidak sah. Nah, ya. Makanya diperhatikan, ya. Jadi kadang memang hal-hal yang kecil ya justru membuat ini ancaman, ya, dari
syariat ini. Jadi baik yang dicuci maupun yang dibasuh, ya, itu ya dianjurkan untuk tetap disempurnakan, ya, disempurnakan. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau memberikan idraj itu tambahan lafaz hadis, ya, dari yang meriwayatkan hadis. Jadi Rasulullah mengatakan, inna ummati yaumal qiyamati yuda'auna gurran muhajjalin. Ya. Rasul mengatakan umatku nanti pada hari kiamat dikenali dengan gurrah muhajjalin. Ya. Gurrah itu bahasa Arabnya artinya itu kalau kuda, ya, kuda bagian apa namanya itu, bagian begininya, ya. Kadang warna hitam kudanya, ada putih. Ya. Apa namanya itu, kayak belang gitu, ya. Ya. Jadi nanti umat Rasulullah dikenal oleh Rasulullah pada hari kiamat itu adalah gurran muhajjalin, sesuatu yang bercahaya di anggota tubuhnya, ya, yaitu di anggota wudu. Jadi nanti ini anggota wudu itu bercahaya pada hari kiamat dan Rasulullah mengenali umatnya dari situ. Ya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, ya, wa man arada an yutila gurratahu falyaf'al. Siapa yang mau kasih panjang gurrahnya, bekas wudunya yang akan menyala nanti bercahaya nanti pada hari kiamat, silakan. Jadi kalau umpamanya batasnya sampai di sini, tidak apa-apa dikasih naik-naik sedikit. Ya. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini disebut mudraj, ya, atau idraj, tambahan lafaz hadis dari periwayat yang menunjukkan kehati-hatian. Kemudian yang keempat, al-muhafazatu ala salatil jama'ati fil masjid. Nah, ini hadis ini menunjukkan keutamaan menjaga salat jamaah di masjid, ya. Jadi bagi laki-laki, ya, ini sepakat, ya, para ulama kita, ya, atau jumhur ulama itu menyepakati wajibnya salat jamaah, ya, bagi kaum laki-laki, ya. Jadi ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ya. Tapi yang paling mendekati dari dalil-dalil yang ada itu adalah wajib, ya. Dalam ayat Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam, ya, Allah mengatakan khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, ya. Apa ayat sebelumnya itu? Yauma yad'u, ya, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Di hari kiamat nanti ada orang yang pandangan mereka itu tunduk hina, ya. Jadi biasanya orang yang tidak berani angkat kepala itu karena ada kesalahannya yang besar, ya. Jadi ada nanti di hari kiamat orang yang tunduk hina, tidak berani angkat kepalanya, ya. Hina, apa sebabnya? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, ya. Mereka adalah orang-orang yang diajak, ya, diseru untuk melaksanakan salat jamaah, ya, salat berjamaah di masjid, ya. Mereka tidak menjawabnya, tidak datang, padahal mereka salimun, tidak ada uzur, ya. Mereka selamat, tidak ada uzur. Jadi laki-laki jamaah sekalian, ya, ini kata para ulama kita, tidak mungkin Allah mengazab seseorang dengan hal-hal yang sifatnya sunnah, ya. Yang diazab itu adalah ketika meninggalkan yang wajib, ya. Inilah salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama kita akan, ya, wajibnya salat jamaah bagi kaum laki-laki. Jadi hadis ini menunjukkan, ya, keutamaan, ya, menjaga salat, ya, jamaah di masjid. Kemudian al-ibadatu jihadun wa i'dadun lil jihad lima fiha min sabrin wa jildin wa tahammulin wa badlil juhdi wa kabhin nafsi an syahwatiha wa ghayyiha. Jadi jihad itu, jemaah sekalian, atau ibadah itu adalah jihad, ya. Jadi makna jihad, ya, secara umum adalah perjuangan, ya. Jadi salah satu makna jihad adalah
qital, ya, peperangan. Tetapi tidak semua, ya, jihad itu berarti harus qital. Karena jihad dalam keseharian kita itu ada, yaitu ibadah. Ya, kita beribadah kepada Allah itu dianggap jihad. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Ya, menunggu waktu sholat. Ya. Jadi, pokoknya kita sholat maghrib seperti ini. Ya, kita menunggu waktu isya itu butuh kesabaran. Ya, itu butuh jihad. Ya. Kalau orang yang tidak sabar, ya setelah sholat langsung pulang. Apalagi kalau seperti ini ada kegiatan-kegiatan. Ya, kita punya kegiatan ini kan tidak wajib. Ya. Tidak ada undang-undang dari pemerintah yang mewajibkan majelis taklim. Ya. Justru kadang kita dibenci ya oleh pihak-pihak tertentu. Ya. Tapi jangan sekali, kenapa kita mau hadir? Karena memang kita ketertarikan dalam jiwa kita. Ada keinginan dalam jiwa kita untuk mempelajari kebaikan-kebaikan. Salah satu caranya adalah dengan ya kita taklim rutin seperti ini, mengkaji hadis-hadis Nabi. Ya, padahal tidak ada aturan yang mengatur kita yang harus kita begini, harus begini. Ya, modelnya harus begini, tidak mesti. Ya, intinya adalah kebaikan ini tersampaikan, kita paham. Ternyata ada anjuran dari Nabi SAW. Ya, menunggu waktu sholat. Ya, sebelumnya kita sholat dulu, kemudian kita menunggu waktu sholat berikutnya. Dan ini tidak mesti sholat wajib. Ya, pokoknya kita subuh menunggu waktu sholat. Tidak mesti waktu duhur kita tunggu karena terlalu lama. Ya, waktu syuruk umpamanya, atau waktu duha. Ya. Dan seterusnya. Atau ada waktu salat yang membuat kita boleh salat di situ. Umpamanya, ya, kita salat duhur, setelah salat duhur kita salat sunnah, kita tinggal sejenak, ternyata ya kita batal, kita punya wudu, kita wudu lagi, kemudian ada salat sunnah setelah wudu. Itu juga dianggap ya intidharus salati ba'da as-salah, menunggu ya waktu salat berikutnya setelah kita melakukan sholat sebelumnya. Dan ini adalah bentuk jihad, ya, bentuk ya perjuangan kita, ya, dan membutuhkan kesabaran, ya, membutuhkan tahammul. Tahammul itu artinya menanggung beban, ya, menanggung beban. Ini lebih, ya, orang yang setelah sholat pulang itu beda bebannya dengan orang yang sudah terbiasa itu, ya. Ya. Secara jiwa ya itu sama, ya, panggilan untuk pulang itu sama, ya, tapi inilah ya disebut dengan jihad, ya, ada perjuangan melawan nafsu kita sendiri, ya. Di sini disebutkan wa kabhin nafsi an syahwatiha wa ghayha, memperturutkan semua ajakan jiwa kita, ya. Jadi kadang para ulama kita dahulu itu meninggalkan sesuatu yang halal karena takut terjatuh pada yang minimal makruh, ya, apalagi yang haram. Jadi kadang jemaah sekalian, ya, kita ini jiwa kan memang itu tabiat dasarnya jiwa itu mengajak kita untuk selalu bersenang-senang, nah, ya. Jadi ya nanti akan ada babnya tersendiri dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi menyebutkan keutamaan hidup sederhana, ya. Apa maksudnya itu, ya? Artinya untuk kehidupan dunia ini yang sederhana saja, ya. Jadi Imam An-Nawawi ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata sikapnya Rasulullah itu ya berbeda dengan yang lain, ya. Satu saat ya, dalam bab itu disebutkan hadis, satu saat ya sahabat berinisiatif untuk mengambil pelepah kurma yang selama ini disandari oleh Nabi ketika beliau berkhutbah, ya. Para sahabat berinisiatif. Ini kan sudah mulai maju zamannya. Kenapa kita tidak ambil kayu yang lebih baik, kemudian kita ukir, kita pahat, ya, kita ambil ini pelepah kurma yang biasa Rasulullah sandari itu, ya. Ternyata Rasulullah mendengarkan rintihan itu, ya. Jadi ternyata pelepah kurma itu menangis, ya, karena selama ini dipakai oleh Nabi dihilangkan, ya. Pelepah kurma saja merasa kehilangan, ya. Maka dikembalikan itu, Rasulullah kembalikan, ya. Itu artinya Rasulullah hidup lebih sederhana, ya. Beliau sebenarnya kalau mau bisa, ya. Pada saat itu Persia, Romawi itu sudah mulai takut, ya, kepada kaum muslimin. Ketika Rasulullah seandainya beliau mau meminta fasilitas dari mereka itu bisa saja, tapi Rasulullah lebih memilih untuk hidup
sederhana. Ya. Terkenal hadis tentang Rasulullah tertidur di atas pelepah kurma yang membuat bagian belakang beliau itu membekas. Ya. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau mau, kita bisa datangkan karpet-karpet yang tebal itu. Ya. Artinya, ya sikap Rasulullah itu berbeda. Ya. Rasulullah tidak tergiur dengan dunia ini. Ya. Bahkan ya ketika beliau mendengarkan ada satu negara, ya waktu itu namanya Bahrain. Ya. Bahrain lebih memilih untuk tidak masuk Islam, ya, tapi mereka siap untuk membayar pajak, ya. Kan pilihannya seperti itu. Kalau tidak mau masuk Islam, ya dibunuh, kecuali dia mau bayar peti, ya, pajak. Maka Bahrain ini memilih untuk membayar pajak, ya. Ini sekarang ini yang dipajak kaum muslimin, ya. Kalau di zaman Rasulullah yang dipajak itu adalah yang tidak mau masuk Islam, ya. Jadi jemaah sekalian, ketika saking banyaknya pajak upeti dari Bahrain ini, diutuslah rombongannya Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah, ya radhiyallahu, diutus ke sana. Dia berangkat, ya pagi-pagi sekali, nanti hampir subuh baru tiba, saking banyaknya itu. Nah ini kan para sahabat mendengarkan kabar kedatangan ini kan sudah mulai baku hitung-hitung, kira-kira dapat berapa kita sebentar ini. Nah, ya. Ini kan biasanya perjuangan itu kalau sudah mulai ada dihitung-hitung itu sudah mulai sikut-sikut, ya. Kalau merintis, saya yakin, ya, kita keluarkan harta kita keluarkan, kita tidak hitung-hitungan. Tapi kalau sudah ada, ya, dihitung gaji, sudah ada pembayaran dan seterusnya, inilah yang kata Rasulullah, bukan kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian. Yang saya khawatirkan kalau dunia sudah terbuka. Ternyata ini berlaku pada semuanya. Iya. Nabi tidak khawatir pada kita ini kalau dalam keadaan merintis. Tapi kalau sudah ada yang dihitung, disitulah mulai, ya, cari zona nyaman. Tidak ada lagi yang mau berdakwah di pelosok-pelosok sana. Ya. Dia rata-rata dai selalu mau cari yang kota saja, yang ber-AC, tidak mau yang panas-panas. Ini semua yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya jemaah sekalian, ya, inilah jihad sebenarnya, ya. Bagaimana kita tidak memilih-milih, ya. Kita mau ditempatkan di tempat yang terpencil sekalipun, ya kita berusaha untuk, ya, melakukan hal-hal yang mampu untuk kita lakukan. Ketika ini sebelum kita tutup, ya, ketika Mus'ab bin Umair, ya radhiyallahu anhu dikuburkan, ya, di perang Uhud, ya. Ketika beliau terbunuh di perang Uhud, beliau cuma punya sehelai kain, ya. Padahal sebelum masuk Islam, beliau fasilitasnya luar biasa, ya. Itu disebutkan seandainya di gang, di lorong sebelah dia lewat, kita tahu yang lewat itu adalah Mus'ab bin Umair, karena aroma parfumnya itu yang tidak dimiliki yang lain. Semua ini hilang, beliau rela korbankan semua itu demi untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Madinah, ya, ketika Rasulullah masih di Mekah, Madinah butuh dai, Mus'ab bin Umair tidak ditawari, beliau yang angkat tangan, ya. Beliau tidak, ya, menunggu disuruh, ya, tapi beliau menawarkan diri untuk, ya, menjawab seruan itu. Dan ketika beliau meninggal dunia, ya, apa yang beliau miliki, ada apa yang beliau dapat, padahal beliau merintis Madinah, harusnya ada bagian-bagiannya, ya, tapi tidak. Beliau mencukupkan dengan apa saja yang bisa dia, ya, menutupi kebutuhannya. Dan ketika dikubur, ya mas sekalian, inilah yang membuat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi dan sahabat-sahabat besar, mereka itu menangis dan mengatakan, kematian yang seperti inilah yang membuat kami iri, ya. Kami tidak iri dengan banyaknya pencapaian, ya, pajak dan seterusnya, tapi yang kami iri adalah kematian yang seperti ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, ya, kepada, ya, seorang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, mungkin ini kita tidak bisa tuntaskan 5 poin yang bisa kita sebutkan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ya, kita lanjutkan pada poin berikutnya. Demikian mungkin ikhwas sekalian apa yang kita sampaikan. Sebelum kita tutup, kita ingatkan ini bulan Haram, ya. Tanggal berapa sekarang? Jumat tanggal 1, Sabtu,
Ahad, Senin. Sebenarnya tanggal 5 ya. Sebenarnya tanggal 5. Iya. Tanggal 10 nanti itu Asyura. Iya. Hari apa itu? Hari Ahad ya. Iya. Untuk membedakan kita dengan orang Yahudi, puasa juga tanggal 9-nya, Tasu'a namanya. Ya, karena orang Yahudi mengklaim Asyura itu adalah Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun, ya, sehingga mereka berpuasa juga, ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Rasulullah itu paling senang menyelisihi ahli kitab, ya. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah menulis buku judulnya, ya, Iqtida'us Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim, ya. Jalan yang lurus untuk menyelisihi penduduk neraka, ya. Dan di situ hadis-hadis yang dimuat adalah kebiasaan Rasulullah menyelisihi, ya, ahli kitab. Salah satunya adalah dengan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Jadi hari Sabtu Ahad ya. Sabtu Ahad ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama, ya. Ada yang mau buat kegiatan silahkan, ya. Buat buka puasa bersama juga silahkan. Ini keutamaannya besar, ya. Mudah-mudahan, ya, janji Allah, siapa yang berpuasa tanggal 10 itu, ya, dihapus 1 tahun yang lalu dosa kita, ya. Jadi siapa yang kita tidak punya dosa, maka dengan cara ini, ya, kita bisa menebus dosa-dosa kita dengan ibadah tersebut. Mungkin demikian kawan sekalian, apa yang kita sampaikan, semoga bermanfaat adanya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.